Mam, ayo ikut mam. Kemana? Ikut aja. Halo teman-teman, saat ini kita ada di segmen Kutu Mobil, kupas tuntas bareng Rapak Mobil. Hari ini kita akan membahas salah satu stok yang ada di lapak mobil. Keluaran Toyota, salah satu sedan premiumnya Toyota. Nah, ini adalah kita akan bahas tentang Toyota Camry tipe V. Inilah dia mobilnya. Baik, kita mulai dari sisi bagian depannya. Pertama nih dari sisi grillnya nih. Kalau kita lihat sekilas banyak perubahan dari generasi 7 yang banyak total berubah di generasi ke-6. Yang pertama adalah dari sisi bumper. Bumper kita lihat sudah mulai dia agak maju ke depan. Terus ada action seperti lebih sporty dan dia ada garnish tambahan yang ada di sini nih. Garnish di fog lampnya. Jadi kesan elegan juga sporty dapat. Terus ada ornamen-ornamen seperti ini yang menambah kesan lebih sporty lagi. Baik, kita juga lihat di sini dari sisi lampu. Lampunya dia sudah headlamp proyektor, ditambah ada 3 titik lampu DRL. DRL ini daytime running light, biasa dipakai untuk lampu siang. Jadi kalau siang jadi kelihatan. Dan emang ini mengikuti zaman yang sekarang lagi trennya itu sudah ada lampu DRL gitu. Kalau kita lihat headlampnya ini disatukan dengan krom-kroman dan ada grill yang lebih besar lagi. Nah, tujuannya sebenarnya si Toyota ini membuat seperti ini modelnya supaya kelihatan lebih garang tanpa meninggalkan aura prestisiusnya. Saat zaman itu ketika mobil ini keluar, orang-orang mengatakan bahwa aura yang didapat dari mobil Camry generasi ke-7 ini mirip dengan aura mobil mewah Toyota, yaitu Lexus. Nah, sekarang kita pindah ke ban dan velg yang digunakan oleh Camry generasi ke-7 ini. Untuk saat ini standarnya dia menggunakan ukuran ban 215 55 ring 17. Inilah motif dari velg original dari Toyota untuk Camry yang generasi ke-7 ini. Nah, untuk itu nanti kita ke belakang, kita lihat lagi di belakang ada apa sih. Nah, untuk di bagian bumpernya atau di sisi bagian belakangnya, kita lihat sekarang lampunya ini berubah total dari generasi ke-6 sebelumnya. Yang pertama ini yang paling kelihatan, garnish dari lampu sebelah kanan ini nyambung sampai ke lampu sebelah kiri. Di bagasinya sendiri pas di bawah logo Toyotanya sudah ada krom-kroman. Ini yang menambah kesan lebih eksklusif dan lebih dinamis, dan orang-orang kalau mungkin melihat dari belakang jadi kelihatan lebih manis dan lebih bagus. Ini kita buka isi bagasi. Nah, bisa kita lihat ini begitu luas banget ya. Mungkin kalau bapak-bapak yang demen main golf, mungkin 2 tas golf muat sih di sini harusnya ya. Jadi luas banget. Jadi bisa dipakai buat apa aja. Muat banget, ini lebar banget. Gitu. Nah, ini dia toolkit semua lengkap. Ada dongkrak, ada pengait buat roda, dan juga kunci-kunci juga ada. Besi towingnya juga ada, dan ini bannya juga belum turun nih. Belum pernah turun bannya. Dan dia bukan temporary bannya, sesuai dengan velg aslinya. Nah, saat ini saya ada di bagian passenger
di mobil Camry seri ke-7 atau generasi ke-7 ini. Tinggi saya sebenarnya sih 173. Nah, ini kita bisa lihat ya, legroomnya sangat lega. Mungkin kalau ada teman-teman punya kolega atau bos-bos dari luar negeri, orang-orang bule, dia masih lega ini. Saya tinggi 173 aja, legroomnya begitu luas nih. Terus kita lihat dari headroom. Headroomnya ini ya mungkin selisih satu ini ya, sekepalan tangan ya kali ya, atau lebih nih. Jadi kelihatan sangat lega banget. Kita jadi nggak merasa tertekan duduk di belakang gitu. Jadi benar-benar luas dan enak, nyaman. Mungkin kita bisa sambil santai. Dan di sini juga kita lihat ada buat armrestnya, sudah ada ornamen kayunya, panel woodnya, bisa buat cup holder 2 buah. Demikian juga di sisi AC-nya. Di sini di ventilasi AC sendiri sudah ada panel wood yang menambah kesan lebih eksklusif lagi dan lebih enak buat dilihat. Dan kita bisa atur untuk anginnya, apakah kita mau matiin atau kita hidupin. Jadi bisa kita atur untuk kenyamanan dari sisi penumpang untuk urusan air conditionernya. Sini ada lampu baca, ada 2 kanan kiri. Ini juga ada lampu malam ya. Mungkin kalau malam teman-teman bisa lihat di sini nih, ada lampu malam di sini. Oke, terus apa lagi? Nah, ini aja, ini bisa dinaik turun, bisa kita buka, bisa buat armrest kita. Mungkin ini aja, nanti sebentar kita akan ke depan untuk melihat di bagian kokpit depan apa aja sih instrumen yang kita bisa pelajari dan bisa kita dapat dari mobil-mobil ini. Ayo, mari. Nah, teman-teman, saya sekarang sudah berada di kursi driver dari Camry generasi ke-7 ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana nyamannya duduk di belakang setir dari Camry ini. Kita duduk di sini seolah-olah kita ada di dalam kokpit pesawat terbang. Karena begitu mewah sekali, ya kita bisa lihat dari setirnya. Setirnya ini kita lihat ada begitu banyak tombol yang dapat membantu kita untuk mengoperasikan mobil ini. Pertama dari sisi buat Bluetooth telepon, angkat telepon, tutup telepon, untuk mengatur MID yang ada di sini, mengatur kecepatan segala macam, juga untuk volume monitor yang ada di dashboard. Contohnya untuk nyetel radio, nyetel TV atau DVD, juga bisa kita buat untuk map, untuk peta, ya kan? Nah, selain itu juga yang saya suka dari kokpitnya yang ada di Camry ini yaitu panel wood. Jadi benar-benar menambah kesan mewahnya, dapat banget. Yaitu pertama, setirnya panel wood. Untuk persneling juga kita lihat di sini panel wood semua. Bahkan sampai ke dashboardnya sendiri sudah ada wood panel nih, panel wood ya. Begitu mewahnya, dan ini nyambung kayu dengan warna yang sama. Terus satu lagi nih yang saya suka di kursi driver ini, kursinya kita bisa atur secara elektrik, naik turun, atas bawah, dan maju mundur. Semua itu diatur secara elektrikal. Nah, untuk spion sendiri, spionnya sudah elektrik. Jadi kita buat retract, terus buat pengaturan spion naik turun, ini semua ada di dalam tombol-tombol yang ada di dalam mobil ini. Jadi semuanya serba elektrikal. Untuk parkir sensor juga sudah dilengkapin depan belakang, tinggal pencet tombol maka parkir sensor aktif, dan kalau kita pencet sekali lagi dia tidak aktif gitu. Nah, kita akan bahas sekarang mengenai multimedia yang ada di Camry generasi ke-7 ini. Ini bisa kita lihat di home-nya, ini sudah dapat monitor yang lumayan gede ya, dan dia sudah Android juga. Bida media, ada navigasi, bisa buat telepon. Nah, ini aplikasinya bisa kalian lihat sendiri. Ini Toyota Move, Gallery, Toyota Camry untuk servisnya juga sudah diatur, sudah Eco Rule. Ini buat mapnya. Nah, tuh sudah ada HMI juga. Ini coba kita lihat di peta. Nah, sudah ada navigasi. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi lihat di HP,
Tak cukup kita sentuh tombol navigasi, maka di mobil ini akan mengarahkan kita kemana tujuan yang kita mau. Untuk AC-nya sendiri sudah digital semua. Ini sudah digital semua, jadi menambah kemudahan kita dalam mengoperasikannya. Nah, saat ini dalamnya sudah kita bahas, kita mau lihat mesin. Ada apa sih di balik kap motor dari Camry generasi ke-7 ini? Ayo kita lihat bagian mesin sekarang. Inilah dia mesin dari Toyota Camry generasi ke-7. Boleh kita lihat di sini kelihatannya mesin lebih besar daripada generasi sebelumnya dan ada kenaikan sekitar 100 cc. Kalau dulu dia 2400, ini 2500 dual VVTi. Jadi walau dia cc lebih besar, tapi konsumsi bahan bakarnya jauh lebih irit. Dengan 4 silinder, segaris, dan 16 katup DHC. Itulah yang menyebabkan walau tenaga besar, tapi untuk urusan irit bahan bakar, mobil ini jauh lebih irit dari generasi sebelumnya. Kalau kita coba jalan ini mobil, ya kan, jadi teman-teman juga bisa merasakan sensasi yang di dalamnya. Gimana sih enaknya naik mobil Camry generasi ke-7 ini? Ayo, mari sama-sama. Saya coba jalan dulu ya mobilnya. Oke, untuk saat ini sih mobil enak dipakai. Terus untuk dari sisi 2017 dan sekarang kan sudah 2021 nih, mobil usianya sekitar 4 tahun, mesinnya masih halus. Kemungkinan besar ini karena emang pemilik sebelumnya merawat mobilnya di Toyota, jadi di bengkel resmi Toyota, semisal kayak Auto 2000 ataupun dan lain-lain gitu. Nah, ini saya coba ngebut. Wow, dia cepat sekali nih naiknya nih, dan sangat responsif. Oke, kita coba sekarang untuk merasakan kaki-kaki dari mobil ini. So far so good untuk tahun 2017, kaki-kakinya masih enak, masih empuk. Untuk handlingnya juga oke. Ya iya sih ya, kan ini kategori mobil premiumnya Toyota juga nih, Camry 2017 tipe V. Nih kita coba jalan terus, kita coba cari putar balik. Untuk radius putarnya gimana, bisa nggak ya? Ini sekali putar, di depan ada putar balik, kita coba ya teman-teman ya. Radius putar oke, maksimal. Dia sekali putar saja untuk U-turn-nya. Terus AC di kabin dingin banget ini. Oh iya, karena dia suhunya 18 derajat. Mungkin saya harus naikin sedikit karena terlalu dingin. Apalagi cuaca di luar kan dingin. Oke. Oh iya, Bang. Iya, kenapa? Handphone gua ngecas. Handphone gua lowbat nih. Lu ada ini gak, kabel gak? Tenang Mam, jangan khawatir. 2017 ini tipe V Camry dia sudah ada wireless charging, ada di konsol box. Coba ya. Nah, dia juga sudah penasaran nih gimana caranya nih. Tinggal kamu teletekin aja, Mam. Tuh. Idih, anjir canggih, coy. Wireless sudah ada wireless charging. Jadi emang waktu ini mobil keluar kan zaman-zaman teknologi juga sudah mulai canggih. Jadi si Toyota menyematkan yang satu lagi itu instrumennya itu wireless charging. Ini yang membuat kelebihan dari si Camry 2017 ini. Bahkan teknologi ini sebenarnya sudah diadopsi oleh mobil-mobil premium Toyota seperti Alphard yang sekarang juga dia sudah ada wireless charging. Gitu. Oke, kita kembali ke showroom ya. Siapa tahu sore ini mobil langsung ditawar sama pembeli. Kita sudah sampai di showroom.
Dan itulah tadi obrolan singkat kita mengenai kutu mobil yang yang sudah kita kupas mengenai mobil Toyota Camry 2017 tipe V. Buat teman-teman yang mau dan minat buat memiliki mobil ini, boleh datang ke showroom kita. Kita ada di Lapak Mobil cabang Bintaro. Letaknya di alamatnya ada di Bursa Mobil Bintaro, Blok A9 dan A10. Kita juga ada cabang-cabang lain. Yang pertama ada di WTC Mangga 2 dan di Bursa Otomotif Sunter. Harga dari mobil ini kita bandrol seharga sekitar 300 jutaan. Nanti kalau teman-teman mau memiliki mobil ini dan segera ada di garasi mobilnya, silakan aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi ya nanti ya. Nanti ada di bawah setelah selesai video ini, nanti bisa baca di deskripsi nomor telepon dan alamat-alamat showroom kita. Kebetulan mobil ini posisinya ada di Bursa Otomotif Bintaro. Bursa Mobil Bintaro. Terima kasih.